kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah pada pagi hari ini Selasa tanggal 16 Februari 2021 kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka hadir di room ini untuk mengikuti apel pagi. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya memberikan beberapa arahan pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua yang masih setia hadir di room ini dalam rangka mengikuti apel pagi sebagaimana kesepakatan kita di rapat. Kemudian saya juga menyampaikan kepada kita semua bahwa mudah-mudahan pada hari ini juga kita mampu mendiskusikan bentuk dari ujian sekolah yang ada di sekolah kita. Kalau yang semestinya kita sudah sepakati di rapat adalah bentuk portofolio, mungkin bisa kita diskusikan kembali dengan adanya penyampaian dari Bapak Kepala Dinas bahwa untuk ujian akhir sekolah itu bisa saja dalam bentuk luring dan juga bisa dalam bentuk daring. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu juga saya ulang kembali untuk membicarakan bagaimana kesiapan sekolah kita, terutama dalam pengukuhan Satgas Covid dan peresmian dari laboratorium komputer. Jadi ini sudah berlarut-larut dan tidak ada kepastian Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam proses keseharian kita mengajar, seringkali kita sebagai guru diperhadapkan kepada siswa yang malas belajar. Tentunya kita sebagai guru, Bapak dan Ibu, tidak boleh langsung memvonis siswa yang malas belajar itu karena faktor dari pribadinya, karena faktor dari lingkungan, karena faktor dari orang tua. Kita sebagai guru, sebagai insan intelektual harus bijak melihat semua masalah yang mungkin menyebabkan siswa itu malas belajar, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penyebab anak malas belajar tentunya bisa kita cari solusinya. Karena setiap ada sebab, Bapak dan Ibu, pasti ada solusi. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana penyebab anak itu bisa malas belajar dan bagaimana solusinya. Yang pertama, Bapak dan Ibu, terkadang anak atau siswa itu belajar disebabkan karena beban sekolah terlalu banyak. Jangankan Bapak dan Ibu siswa, kita saja tenaga pendidik, ketika beban kita itu terlalu berat, berarti ada tekanan jiwa pada diri kita. Itu secara psikologi. Jadi ketika pekerjaan itu bertumpuk-tumpuk dan sudah berat kita rasakan, maka secara psikologi itu ada tekanan jiwa pada diri kita, sehingga itulah yang menyebabkan kemalasan yang ada pada diri setiap manusia. Beban sekolah terlalu banyak pada siswa, Bapak dan Ibu, itu bisa dilihat. Kita bisa melihat bahwa dalam satu hari misalnya anak-anak itu bisa belajar sampai sekian mata pelajaran. Dapat dibayangkan kalau anak itu dulunya waktu tatap muka 8 mata pelajaran dan setiap hari ada tugas dari 8 mata pelajaran, maka luar biasa beban dari anak itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini, Bapak dan Ibu, kalau guru
terlalu memberikan beban sekolah terlalu berat kepada anak, maka itulah biasanya yang membuat anak itu malas. Karena ada tekanan jiwa pada dirinya. Kadang ada guru, tidak ada di SMA 4 Wajo, Bapak dan Ibu, ketika dia memberikan tugas kepada siswa, tidak melihat kemampuan siswa. Biasa saya lihat ada sekolah di luar sana, ketika memberikan remedial saja, dia menyuruh siswa membuat soal tanya jawab sampai 500 nomor. Ini terlalu berat, Bapak dan Ibu. Sedangkan siswa tidak bisa kerjakan, dan mungkin juga guru tidak bisa kerjakan, membuat soal jawab sampai 500 nomor. Ini yang perlu dipikirkan Bapak dan Ibu. Bagaimana solusinya Bapak dan Ibu? Tentunya solusinya kita sebagai guru harus mengurangi beban sekolah itu. Seringkali kami menyampaikan Bapak dan Ibu bahwa apakah tidak bisa misalnya dalam satu hari itu ketika sudah ada guru yang memberikan PR kepada siswa pada satu kelas, maka mungkin minggu depan baru kita yang memberikan PR itu. Jangan pada hari itu semuanya memberikan PR. Dan harus dikumpul pada jam-jam tertentu, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, solusi untuk orang tua ketika melihat anaknya beban sekolahnya terlalu berat seperti ini, maka solusinya orang tua itu harus selalu mendampingi anaknya, harus selalu mengajak anaknya berbincang-bincang. Tetapi apakah kita di anak badua itu orang tua seperti itu? Tentunya masih tanda tanya besar Bapak dan Ibu. Masih banyak orang tua yang tidak bisa mendampingi anaknya ketika anaknya itu sudah pulang ke sekolah. Masih banyak orang tua yang tidak pernah menanyakan tugas-tugas dari anaknya ketika pulang dari sekolah. Jangankan orang tua di luar sana, Bapak dan Ibu, kita saja sebagai guru, kadangkala ketika pulang anak-anak kita lupa untuk menanyakan bagaimana perkembangan di sekolah, bagaimana tugas-tugasnya, bagaimana proses belajarnya. Ini yang perlu kita sadari semua Bapak dan Ibu. Yang kedua Bapak dan Ibu, penyebab anak itu malas adalah karena anak itu tidak cocok dengan gaya mengajar guru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sebagai guru harus punya banyak gaya mengajar. Jangan hanya gaya mengajar ceramah tok saja yang selalu kita lakukan. Kenapa? Karena setiap anak, setiap siswa punya karakter, punya pemahaman yang berbeda, bahkan punya bakat yang berbeda Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ada anak nanti mudah mencerna pengetahuan kalau langsung diberikan praktek. Ada anak nanti dia senang kalau diceramai. Ada juga anak nanti dia senang kalau berkolaborasi dengan peserta didik yang lain. Itu yang perlu kita lakukan Bapak dan Ibu. Harus memahami bagaimana gaya mengajar kita itu cocok atau tidak dengan peserta didik yang kita ajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana solusinya? Adalah kita memberi ruang untuk mengembangkan karakter anak. Jadi kita sebagai guru harus mampu memberi ruang untuk mengembangkan karakter anak. Misalnya ketika kita sudah mengajar, sudah memberikan informasi sedikit, lantas ada anak yang cepat tanggap untuk langsung bertanya, untuk langsung mengerjakan tugas, kita beri ruang, jangan langsung kita potong, jangan langsung kita larang Bapak dan Ibu. Karena karakternya terlalu cepat menangkap pengetahuan yang kita sudah berikan itu. Apalagi kalau anak-anak di kota Bapak dan Ibu, mungkin kita belum mengajarkan materi, tetapi anak di kota itu sudah memahami materi.
Mungkin kita baru mencari di internet materi itu, tetapi tentunya anak-anak sudah duluan mendapatkan materi itu Bapak dan Ibu. Itu yang perlu kita sadari. Tapi kalau di anak Banua, saya yakin masih jauh dari apa yang diharapkan Bapak dan Ibu. Jangankan untuk mencari materi di Facebook, materi di Google, materi di buku saja jarang untuk dibaca Bapak dan Ibu. Itu yang perlu disadari. Yang berikutnya Bapak dan Ibu adalah yang ketiga, penyebab dari anak malas belajar adalah minatnya tidak ada pada bidang akademik. Perlu kita pahami Bapak dan Ibu yang saya hormati bahwa setiap anak itu memiliki kecerdasan. Itu yang perlu kita pahami. Ada pakar yang membagi jenis kecerdasan itu menjadi 8, yaitu Dr. Howard mengatakan ada 8 jenis kecerdasan anak. Ini yang perlu kita pahami juga sebagai tenaga pendidik. Yang pertama, kecerdasan musikal. Artinya kemampuan anak untuk mengapresiasi diri dengan musik. Ini biasa kita lihat anak-anak kita ketika dia duduk di kelas, dia mendengarkan sedikit saja musik di luar, maka langsung dia bergerak tangannya untuk main gendang. Langsung bergerak tubuhnya untuk bergoyang. Berarti dia memiliki kecerdasan musikal. Yang kedua, kecerdasan kinestetik. Artinya kemampuan menggunakan kecekatan dan keterampilan. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin ada anak kita itu memiliki kecerdasan kinestetik. Dia cekatan, dia terampil kalau diberikan tugas, kalau disuruh. Kalau menyelesaikan suatu masalah, dia paling cepat melakukannya. Berarti anak itu memiliki kecerdasan kinestetik. Yang ketiga, kecerdasan logika. Artinya kemampuan anak menganalisa masalah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya anak-anak seperti ini, kalau dia belajar ilmu hitung, kalau dia belajar matematika, maka dia cepat untuk menerima. Berarti dia punya kecerdasan logika, Bapak dan Ibu. Kemudian, yang keempat adalah kecerdasan visual. Kemampuan mengamati sesuatu. Berpikir dalam gambar. Artinya Bapak dan Ibu, kadang ada anak nanti memahami satu masalah kalau dirangsang dengan gambar. Kalau dirangsang dengan bayangan-bayangan misalnya. Itu yang perlu kita pahami juga. Kemudian yang kelima adalah kecerdasan linguistik. Artinya kemampuan anak untuk mengapresiasi secara verbal. Ini biasanya anak-anak itu pintar bicara kalau dia berdiskusi. Anak-anak itu pintar menulis. Anak-anak itu dia jago di dalam membaca Bapak dan Ibu. Inilah yang terjadi pada anak kita yang mendapatkan medali perak. Yaitu dia juara untuk literasi. Berarti anak ini memiliki kecerdasan linguistik dan juga kecerdasan logika. Karena dia juga juara di numerasi Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan anak untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi terkadang ada anak itu dia senang kalau dibagi dalam kelompok. Tapi kadang ada anak juga tidak mau kalau secara berkelompok. Dia lebihnya maunya mandiri Bapak dan Ibu. Kemudian kecerdasan yang ketujuh adalah kecerdasan natural. Yaitu kemampuannya untuk mengenali tumbuhan dan hewan. Jadi suaranya saja dia sudah tahu, oh itu adalah hewan ini. Kemudian daunnya saja dia sudah tahu bahwa daun ini. Kayu seperti ini. Berarti anak itu kecerdasannya natural, Bapak dan Ibu.
Yang terakhir adalah kecerdasan intrapersonal, Bapak dan Ibu. Artinya kemampuan anak untuk mengendalikan diri. Jadi dia mampu mengendalikan dirinya ketika dia ingin melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dia selalu membuat perencanaan-perencanaan. Bapak dan Ibu juga ada di antara kita yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Setiap mau bekerja harus ada perencanaan dulu. Baru kita melaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tapi ada juga di antara kita yang bekerja begitu saja tanpa perencanaan, Bapak dan Ibu. Berarti kita tidak memiliki kecerdasan intrapersonal seperti ini, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita memahami kecerdasan, 8 kecerdasan ini, maka kita tidak bisa memaksakan minat anak di bidang akademik. Saya berikan contoh Bapak dan Ibu. Ketika anak itu adalah senangnya olahraga, maka biarkan dia berolahraga. Biarkan dia berkembang menjadi atlet. Kalau anak itu misalnya senangnya di bidang seni, setiap ada yang dilakukan bernyanyi lagi, setiap ada yang dilakukan misalnya dia menggambar lagi, biarkan dia berkembang sesuai dengan minatnya, Bapak dan Ibu. Jangan dilarang, karena besar kemungkinan setelah tamat dari SMA 4, dia akan menjadi seniman. Besar kemungkinan setelah dia tamat dari SMA 4, dia akan menjadi atlet. Jangan dipaksakan untuk belajar matematika. Jangan dipaksakan untuk menjadi sastrawan. Biarkan dia berkembang, Bapak dan Ibu. Itu yang menyebabkan anak itu malas ketika dikungkung minatnya, ketika dilarang apa yang ada pada dirinya. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, anak itu malas belajar adalah karena kurang perhatian orang tuanya. Inilah yang banyak terjadi di anak Banua. Karena kurang perhatian orang tua, maka anak itu malas belajar, Bapak dan Ibu. Jangankan orang tua di luar, kita saja sebagai guru, Bapak dan Ibu, sebagai orang tua di rumah, mungkin dalam setiap hari kita jarang memperhatikan anak kita. Itulah sebabnya kalau kita memperhatikan anak kita, kadang ada juga orang tua terlalu memperhatikan, terlalu memanjakan. Biar mandinya saja dimanjakan. Sudah tamat, sudah menjelang kelas 3 SMA masih dimandikan oleh ibunya. Ini keterlaluan Bapak dan Ibu. Karena dimanjanya anak ini sehingga dia tidak bisa mandiri, tidak bisa berkembang. Karena selalu mengandalkan orang lain sehingga dia menyebabkan malas belajar. Saya kira inilah harapan saya Bapak dan Ibu. Mari kita mencoba mengawali dari rumah tangga kita, melihat dari rumah tangga kita, apakah anak kita itu sudah malas belajar atau tidak, bagaimana solusi yang bisa kita lakukan, tentunya sama-sama kita mencoba untuk menyelesaikannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.